warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anita di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Alhamdulillah ini podcast bersama anggota DPRD Rejang Lebong di periode yang baru saja dilantik, periode 2025-2029. Hari ini telah hadir bersama saya anggota DPRD dari Partai PKS. Saya perkenalkan kepada Anda semua, ada Bapak Reki Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita. Alhamdulillah, kali ini banyak wajah-wajah baru yang hadir di DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Salah satunya adalah Bapak Reki Ahmadi. Kalau boleh tahu, Pak, udah berapa lama nih berkecimpung di bidang politik? Oh, kalau berkecimpung di bidang politik, boleh dikatakan baru nih sebenarnya. Sebelumnya basic kita kan pedagang. Ya. Ya, tapi karena tertarik dengan politik, ya coba-coba ikut di kontestasi 2024 kemarin. Jadi baru gabung di politik ini sejak Bapak ingin mencalonkan diri kemarin ya, Pak ya? Sebenarnya kalau secara bergabung, apalagi di PKS itu baru di bulan Juli kalau nggak salah. Pada saat mau mencalon, Pak ya? Iya benar, sebelum DCS itu bergabung. Kalau sebelumnya saya aktif di organisasi juga. Apa aja tuh, Pak? Tapi pernah di Gerindra 2014. Oke. Ya, pernah di Partai Amanat Nasional itu di 2020. Oh. Tapi nggak lama, karena kita kan sibuk dengan usaha kan. Ya. Nah, soal kita sibuk dengan usaha, jadi nggak terlalu fokus ke politik gitu. Berarti sebenarnya memang sudah ada basicnya ya, Pak ya, di politik, bukan benar-benar baru gitu di PKS ini, Pak ya? Benar Bu Nita. Kalau secara basic itu sebenarnya hobi juga ya. Nah, kalau dibilang basic itu hobi. Jadi saya memang hobi untuk bergerak di bidang politik dan pedagang. Nah, kalau itu maka tadi ambil inisiatif kemarin ikut kontestasi. Kenapa, Pak tiba-tiba pengen ikut berkompetisi nih, Pak? Padahal kalau di bidang usaha sendiri sebenarnya sudah dibilang sudah cukup lumayan lah, Pak ya. Kenapa kok tertarik di politik, Pak? Sebenarnya gini, saya itu ada satu bentuk visi saya terutama soal daerah, ekonomi kerakyatan yang jelas. Saya tertarik bagaimana untuk ke depan itu bisa mengembangkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang sebagian belum tersentuh oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Jelas gitu. Apa saja, Pak? Misalnya salah satu contohnya nih aspirasi yang belum terwujudkan oleh pemerintah, Pak. Kalau dilihat secara sekilas itu ada bentuk kegiatan sosial. Kalau saya kegiatan sosial, contohnya kita kira-kira di bentuk masyarakat yang masih kayak di lampu merah kan. Nah, kita terlepas dari itu saya nggak tahu apa penyebab dari kegiatan-kegiatan itu yang tidak tersentuh, ataukah memang perhatian pemerintah itu kurang. Nah, di lampu merah itu masih banyak kita lihat pengamen, ya sudah itu lansia yang mengemis gitu kan. Nah, kemudian secara bentuk bantuan pemerintah, perhatian pemerintah daerah atau bagaimana dari segi usaha mikro kecil istilahnya ya, yang belum berkembang, paling tidak penunjang modal usahanya bagaimana. Kemudian kalau soal pembangunan ya jelas kita pertimbangkan dengan anggaran pendapatan daerah yang jelas kan. Betul. Nah, kalau soal pembangunan baik itu infrastruktur ataupun pembangunan fasilitas pendidikan ataupun kesehatan, itu tergantung dengan anggaran pendapatan daerah. Betul, Pak. Tapi paling tidak ya kita selaku pemerintah daerah prioritaskan dulu bentuk kegiatan sosial ataupun pendidikan sumber daya manusianya. Nah, itulah maka dari sebab itulah maka saya ini tertarik untuk ikut dalam kontestasi ini. Menurut saya ini butuh perhatian khusus bagi pemerintah. Betul, itu Pak. Bu Nita. Tidak cukup dengan mengamati saja ya, Pak ya. Benar. Dan tentunya Bapak merasa perlu untuk ikut membuat kebijakan nih ya. Benar. Maka dari itu kita tertarik ya. Iya. Tertarik, akhirnya kita ya ikutlah di
kontestasi 2024 kemarin. Amin. Mudah-mudahan niat mulia Bapak terlaksana ya Pak ya. Amin, amin. Amin ya Pak. Bapak ini kalau nggak salah Bapak kemarin asalnya dari Dapil 1 ya Pak? Ya benar. Dapil 1 itu meliputi wilayah Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara. Curug Kota, Curup Kota, Curup Curug Utara. Utara, Bermani Ulu Raya. Iya, kemarin sekitar baru sekali terjun nih mengalahkan pesaing-pesaing lainnya. Dan ada senior juga nih. Iya. Itu gimana triknya tuh Pak? Kok baru terjun langsung kepilih nih? Yang jelas gini Bu Nita, terlepas dari usaha, ketentuan Tuhan kita, ketentuan Allah yang jelas. Nah, ketentuan Allah menetapkan ini bagian dari perjalanan hidup kita. Betul. Kalau saya berpandangan gitu. Nah, untuk pencapaian satu visi, yang jelas kita kan usaha. Ya. Ya, kita lakukan usaha semaksimal menurut versi kita, perhitungannya gimana. Jadi, kebetulan Dapil 1 kemarin kan ada beberapa incumbent itu yang ke provinsi. Betul. Nah, jadi ada peluang kursi-kursi yang bakal tergantikan. Jadi makanya saya tertarik untuk ikut andil dalam kontestasi itu. Ya, dan juga tentunya kepercayaan masyarakat terhadap Bapak lah kan. Ya, Karena jelas. Bapak seorang pedagang, sedikit banyak orang yang mengenal Bapak di sana ya kan. Ya, paling tidak gitu. Ya, kalau keluarga sendiri Pak ada nggak Pak backgroundnya politik gitu, orang tua misalnya? Kalau keluarga, saya kebetulan dulu nenek ya, nenek datuk dari ayah itu memang dia backgroundnya politik. Dia dulu sempat pegawai negeri juga kan gitu kan. Siapa Pak? Oh, gitu Pak. Dulu zaman masih SR dulu dia kepala sekolah, ya, kepala sekolah, kemudian pensiun, terjun di politik, pernah perintis partai PAN pertama. Bapak siapa tuh Pak namanya Pak? Hasan Basri. Oh, Pak Hasan Basri. Ya. Itu rekam, kalau dilihat dari keluarga mungkin mengalir darah nenek nih. Mungkin, ya. Kalau orang tua sendiri Pak? Kalau orang tua kebetulan dia dulu PNS kan. Udah meninggal di tahun 93. Saya masih kelas 3 SD. Itu orang tua. Tapi kalau secara sistem birokrasi ataupun politik ya nggak ada jalurnya. Nggak ada Pak ya. Tapi pernah lah di birokrasi itu, karena orang tua itu kan dulu tata usaha ya, pegawai negeri juga sih, pegawai negeri tapi tata usaha dia. Gitu Pak ya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua Bapak tentunya. Dan berarti Bapak ini di keluarga inti jatuhnya yang mecah rekor nih gerak di bidang politik Pak. Boleh atau saudara-saudara Bapak? Boleh dikatakan gitu, juga? karena saya anak tertua kan. Oh, tertua. Anak tertua dan juga di keluarga itu baru saya untuk sementara waktu, harapan nanti jadi satu motivasi untuk keluarga yang lain ya jelas. Oke. Ini kan kita belum terbentuk AKD nih Pak, alat kelengkapan DPRD, dan belum terbentuk komisi-komisi. Tapi kalau kepinginan Bapak sendiri itu pengennya masuk di komisi berapa sih Pak? Kalau saya ya kita tidak terlepas dari aturan partai ya. Yeah. Aturan partai di sana kan ada fraksi. Kita kan cukup, alhamdulillah sekali ini Partai PKS cukup satu fraksi. Nah, dari satu fraksi pembagiannya ya tinggal lagi nanti kebijakan ketua fraksi dan DPD partai. Kalau saya sih ikut aja. Yang jelas untuk mencapai satu visi kita untuk kepentingan masyarakat, ya kita kan bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan di fraksi itu, baik komisi 1, komisi 2 ataupun komisi 3. Kalau terlepas dari itu saya ya di mana ditetapkanlah, ya. Kira-kira gitu Pak. Kita penting, nggak bisa memilih kan. Iya, yang penting bisa mengabdi ya Pak ya. Iya, yang penting. Dan tujuan utama Pak Reki tadi ingin jadi anggota dewan adalah salah satunya mengentaskan kemiskinan ya. Insya Allah. Untuk menurunkan, menaikkan level kesejahteraan masyarakat lah Pak ya. Amin. Oke. Pesan-pesan Bapak Pak buat masyarakat Kabupaten Rejang Lebong tentunya, apalagi saat ini sekarang kita sudah masuk di masa pilkada nih. Apa nih pesan-pesan Bapak Pak buat masyarakat? Yang jelas gini, harapan kita, pesan saya yang jelas, masyarakat mesti memiliki satu bentuk kepercayaan lah terhadap
pemerintah. Betul. Nah, karena tidak ada satupun pemerintah yang ikut dalam bagian pemerintahan itu yang tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Siapapun itu orangnya. Nah, dalam hal pilkada juga orang-orang, nah sekarang ini kalau nggak salah 3 nih ya. 3 calon. Dari ketiga paslon itu mereka adalah untuk saat ini putri terbaik daerah Kabupaten Rejang Lebong. Jadi mereka juga saya yakin dan percaya punya visi misi yang jelas dan keinginan yang jelas dan pasti untuk bagaimana membuat kedepannya Rejang Lebong ini akan lebih baik. Gitu yang jelas. Yang jelas jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Ya, yang kedua itu ya, yang jelas jangan sampai sia-sia. Nah, kan meskipun 30% dari masyarakat atau 40% lah kita anggap nanti dari masyarakat Rejang Lebong yang tidak memilih, itu mereka tetap terpilih dan bakal dilantik. Betul. Nah, kan sayang nih, nggak ya dipakai, kan? Nah, sayang nih. pilihnya. Nah, dari ketiga paslon pasti masyarakat udah bisa menilai lah. Nah, kita harap itu masyarakat jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Itu pesan saya. Dan kedua itu, pertama tadi perlu kita ingat, tidak ada bagian dari pemerintah itu yang tidak memikirkan masyarakat. Saya yakin dan percaya itu. Kalau niat mereka sudah baik, sudah jelek dari awal, mungkin tidak akan mereka dapat ikut andil dalam pemerintahan. Betul sekali, Pak. Dan sekarang Pak, pendapat Bapak, kan masyarakat ini ada yang sangat antusias melihat pilkada ini, tapi ada juga yang apatis gitu, Pak. Misalnya ditanya, "Weh, nanti kau milih siapa?" "Ah, siapa yang duitnya lebih besar lah." Pendapat Bapak gimana, Pak? Gitu. Kalau gitu, siapa yang ngasih duitnya lebih besar gitu. Jadi dia nggak peduli siapa yang jadi bupati, siapa yang ngasih yang lebih besar. Sebenarnya gini, kalau kita berpandangan gitu, masyarakat sudah memiliki pandangan apatis. Kedepannya mau membangun daerah itu gimana? Nah, mereka sudah menggelontorkan uang begitu banyak. Iya. Iya kan? Itu udah pasti, udah jelas itu. Nah, dan biaya itu dari mana? Kalau misalnya biaya itu uang pribadi, mungkin sah-sah saja kalau mereka tidak mencari suatu cara untuk mengembalikan uang mereka. Betul. Nah, kalau uang itu bukan dari uang pribadi, Gimana? kan punya beban. Iya. Ya paling tidak gini, jangan berpikir kita mau memilih karena uang. Betul. Tapi pilihlah pemimpin itu yang kira-kira yang bakal jadi pemimpin nanti ke depannya, yang benar-benar punya potensi pola pikir yang baik untuk membuat Rejang Lebong ke depan yang lebih baik. Itu Betul sekali. Dan juga masa kampanye sudah dimulai kalau tidak salah mulai tanggal 25 ya, Pak ya? Iya, 25 September ini sampai dengan bulan depan. Nah, silakan dilihat mana calon yang paling kena di hati ini dan jangan sampai nggak menggunakan hak pilih pada tanggal berapa, Pak? 27 November 2024. Oke, Pak Reki, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Senang banget ngobrol sama Bapak, dan juga nanti kita bakal podcast lagi bareng Pak Reki dengan membahas isu-isu kemasyarakatan lainnya ya. Akhirnya kami terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di podcast lainnya. Dan sebelum kami tutup, kita ada jargon, Pak. Kalau saya bilang parlemen berdaya, jawabannya Rejang Lebong sejahtera gitu ya. Kami terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di podcast lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen berdaya, Rejang Lebong sejahtera.